Oke, ada 3 cara menentukan akar persamaan kuadrat, yaitu yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus kuadratik. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama dengan memfaktorkan. Masih ingat bagaimana itu memfaktorkan? Memfaktorkan seperti ini. Kalau saya punya bilangan 8, bisa saya faktorkan menjadi perkalian 2 kali 4. Ya kan? Nah, ini namanya memfaktorkan. Yaitu kita uraikan menjadi perkalian faktor-faktornya. Nah, tapi yang kita faktorkan sekarang bukan angka, tapi bentuk aljabar, ya, bukan lagi berbentuk angka, tapi berbentuk aljabar. Nah, seperti apa contohnya? Coba kita bahas lagi. Oke. Yang pertama, kita menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk bagian A ini 3x kuadrat kurang 5x kita tulis ulang bagian A, 3x kuadrat kurang 15x sama dengan 0. Ya, itu yang akan kita cari akar-akar penyelesaiannya, ya kan? Kita cari akar-akar penyelesaiannya. Oke, kita jawab. Nah, 3x kuadrat kurang 15x sama dengan 0. Kita faktorkan. Tadi kan judulnya memfaktorkan. Ingat, ini di sini ada. Nah, sekarang kita uraikan 3x kuadrat ini kurang 15x sama dengan 0, kita uraikan menjadi perkalian apa kali apa. Tadi kan contohnya 8 saya faktorkan atau saya uraikan menjadi 2 kali 4. Nah, ini apa dikali apa, kan gitu. Nah, sekarang perhatikan 3x kuadrat kurang 15x sama dengan 0. Di sini ada 3, di sini ada 15. 3 dan 15 ini masing-masing bisa dibagi 3. Sehingga 3-nya bisa saya tulis, saya keluarkan. Oke. Nah, ini ada x kuadrat, ada x. Baik x kuadrat maupun x, masing-masing bisa dibagi x. X juga bisa saya keluarkan. Oke. Nah, sekarang bisa tulis seperti ini. Oke, sebelum saya bahas ini, mungkin seperti ini modelnya. Kalau saya punya, katakanlah A dikali B, kemudian tambah A dikali R lah. Di sini ada A, di sini ada A. A-nya saya keluarkan, sehingga yang tinggal adalah B tambah R. Nah, seperti itu modelnya. Ya kan? Coba A kali B, AB. A kali R, AR. Seperti itu modelnya ya. Nah, saya coba keluarkan 3x. Nah, sekarang saya keluarkan 3x. Di sini apa? Caranya seperti ini. 3x kuadrat dibagi 3x. 3x kuadrat dibagi 3x. Habis 3-nya, x-nya habis, di sini tinggal x pangkat 1. Kayak di sini ya. Nah, sekarang negatif 15x dibagi 3x. Nah, ini habis x-nya, negatif 15 dibagi 3 hasilnya. Ya, negatif 5. Nah, di sini makanya saya tulis kurang 5. Nah, ya kan? Nah, inilah pemfaktorannya. Nah, ini pemfaktorannya. Yaitu 3x kuadrat kurang 15x bisa saya faktorkan menjadi 3x kali x kurang 5. Kalau yang ditanyakan adalah pemfaktoralnya, maka berhenti sampai di sini. Ya kan? Kalau yang ditanyakan adalah pemfaktoralnya. Tapi yang ditanyakan tadi bukan hanya pemfaktoralnya, atau bukan pemfaktoralnya ya.
tapi yang ditanyakan adalah akar-akarnya. Kalau yang ditanyakan adalah akar-akarnya, maka ini bisa kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang ternyata 3x kuadrat kurang 15x ini bisa saya uraikan menjadi perkalian 3x dikali x kurang 5. Kalau saya punya katakanlah A dikali B sama dengan 0. Dua buah bilangan saya perkalikan menghasilkan 0. Apa kesimpulan yang kita dapatkan? Kesimpulannya seperti ini. Kalau bukan A yang 0, maka kalau bukan A yang 0, berarti B-nya yang 0, begitu ya? Berarti kalau bukan A-nya yang 0, B-nya yang 0, berarti A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Ini atau ya, atau saya tulis saja atau biasa ya. Nah, atau. Nah, perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan 0, kesimpulannya kalau bukan A yang 0, berarti B yang 0. Itu kuncinya. Nah, ini kan perkalian dua buah bilangan. Ini dianggap sebagai A, dan ini dianggap sebagai B. Ya kan? Nah, berarti ini saya bisa simpulkan bahwa 3x sama dengan 0 atau x kurang 5 sama dengan 0. Kan begitu. Oke, saya hapus yang ini. Semoga adik-adik bisa memahaminya. Kalau ada yang ditanyakan bisa tulis pada kolom komentar di video ini. Oke. Nah, 3 dikali x sama dengan 0. 3 dikali x sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3 dikali berapa yang menghasilkan 0? Nah, berarti x-nya sama dengan 0. Ya, supaya singkatnya begini. X sama dengan 0 bagi 3. Begitu saja ya. Atau kesimpulannya, 3 dikali sesuatu menghasilkan 0. Berarti x-nya pasti 0. Atau, nah, x kurang 5 sama dengan 0. X-nya berapa? X-nya bisa saya tulis, ya 5-nya pindah teman di sana. Kan saya harapkan X sendirian di sini. Berarti 5 pindah di sana, ya temani 0. Yang tadinya kurang 5, setelah pindah temani 0 menjadi tambah 5. Jadi X sama dengan 5. Ya kan? Oke. Berarti akar-akarnya adalah, jadi akar-akarnya yaitu X sama dengan 0 atau X sama dengan 5. Oke, itu akar-akarnya. Oke. Nah, ini sudah kita bahas. Sekarang kita akan lanjutkan contoh berikutnya. Nah, kita akan menentukan persamaan kuadrat. Kita akan menentukan akar dari persamaan kuadrat yang berbentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a-nya sama dengan 1. Seperti apa contohnya? Nah, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk. Nah, seperti ini. Ax kuadrat kurang 5x tambah 4 sama dengan 0. Coba kita selesaikan. Saya tulis di sini soalnya. Ax kuadrat, x kuadrat kurang 15x tambah 14 sama dengan 0. X kuadrat kurang 15x tambah 14 sama dengan 0. Nah, ini akan kita selesaikan akar-akarnya. Oke. Bagaimana caranya ini? Caranya seperti ini.
kita lihat yang ini ya. Kita tulis dulu seperti ini, perkalian apa dan apa sama dengan 0. Nah, kita tulis seperti itu dulu. Perkalian apa dan apa. Kemudian perhatikan C-nya, yaitu 14. Perhatikan C-nya. Ini kan bisa, ini kan A-nya berapa? A-nya 1, B-nya negatif 15, C-nya 14. Kalau lihat soal seperti ini, perhatikan C-nya. C-nya berapa? 14. Nah, setelah perhatikan C-nya 14, 14 ini kan bisa saya tulis menjadi, bisa saya tulis 1 kali 14, bisa saya tulis negatif 1 kali negatif 14, bisa juga saya tulis 2 kali 7, bisa juga saya tulis negatif 2 kali negatif 7. Nah, ada 4 kemungkinan. Tapi kita harus memilihnya di antara 4 ini. Kita harus memilihnya apabila dijumlahkan menghasilkan B atau menghasilkan negatif 15. Nah, sekarang kita jumlahkan satu persatu. 1 tambah 14, 15. Bukan ini, bukan negatif 15. Negatif 1 tambah negatif 14, ya pas negatif 15 ya. Berarti ini yang kita pilih. Kalau ini 2 tambah 7 ya 8, jauh dari negatif 15. Ini negatif 2 tambah negatif 7, ya harusnya ini negatif 9, jauh dari negatif 15, berarti ini yang benar. Nah, ini perkalian negatif 1 dengan negatif 14 yang kita ambil. Sehingga di sini bisa saya tulis X kurang 1 dengan 14 di sini ya. Nah, inilah pemfaktorannya. Inilah pemfaktorannya. Nah, ini perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan 0. Berarti kesimpulannya, kalau bukan X kurang 1 yang sama dengan 0, berarti X kurang 14 yang menghasilkan 0, yang sama dengan 0. Kalau begitu, di sini saya simpulkan X sama dengan 0 tambah 1, atau X sama dengan 0 tambah 14. Ini berarti sama dengan 1, atau X sama dengan 14. Ya, inilah akar-akar dari X kuadrat kurang 15X tambah 14. Oke, dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjut pada soal berikutnya. Bagian B, yaitu X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0. Oke. Nah, kita faktorkan lagi. Buat seperti ini, perkalian apa dan apa? Tentunya di sini X, di sini X. Nah, kita daftarkan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya yaitu 1, B-nya negatif 1, C-nya negatif 6. C-nya ini adalah negatif 6. Negatif 6 ini adalah perkalian dari apa? 1 kali negatif 6. Kemudian masih ada lagi, yaitu, oke, kita lihat dulu yang sebelumnya. Negatif 6. Oke, benar ya. Oke, berarti masih ada lagi negatif 6 dikali 1. Masih ada lagi ya, yaitu 2 kali negatif 3. Masih ada lagi negatif 2 kali 3. Nah, kita harus memilih di antara perkalian ini yang mana dari faktor-faktor ini apabila dijumlahkan menghasilkan B, atau dengan kata lain menghasilkan negatif 1. Coba satu persatu kita uraikan. 1 tambah negatif 6, negatif 5. Jauh. Negatif 6 tambah, harusnya di sini saya ganti ya, kan sama saja di atas dan di bawah.
Ini negatif 1 kali 6. Yang negatif 1 tambah 6, 5. Jauh dari ini. 2 tambah negatif 3, negatif 1. Nah, ini ya. Berarti ini yang saya ambil. Nah, ini negatif 2 tambah 3, 1. Harusnya negatif 1 yang kita butuhkan. Berarti ini positif 2, ini negatif 3. Ya, berarti kalau begini kesimpulannya, tinggal kita X tambah 2 sama dengan 0, atau X sama dengan, langsung X kurang 3 sama dengan 0. Ini saya uraikan X sama dengan 0 kurang 2, atau X sama dengan 0 tambah 3. Ini sama dengan X 0 kurang 2 negatif 2, atau X sama dengan 0 tambah 3, 3. Ya, inilah akar-akarnya. Jadi akar-akarnya adalah apa itu? X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 3. Oke. Paham ya? Nah, itu kalau A-nya sama dengan 1. Pemfaktorannya seperti ini. Jadi saya ulangi, kalau A-nya sama dengan 1 atau koefisien X kuadratnya sama dengan 1, maka langkah-langkahnya adalah perhatikan C-nya, kemudian C-nya kita uraikan menjadi faktor-faktornya. Setelah kita uraikan menjadi faktor-faktornya, di antara faktor-faktor itu kita pilih mana yang apabila dijumlahkan menghasilkan B. Nah, seperti itu langkahnya. Nah, ini kan yang kita ambil adalah 2 kali negatif 3, karena apabila dijumlahkan menghasilkan negatif 1. Sehingga di sini menjadi X tambah 2, X kurang 3. Dan seterusnya ke bawah. Nah, sekarang bagaimana memfaktorkan kalau A-nya bukan 1? Katakanlah 2, 5, negatif 3. Ya. Oke, kita bahas sekarang. Nah, bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 1. Nah, tentukan akar-akar dari ini. Oke, ada 2 lagi. Kita jawab bagian A. Yang pertama itu negatif 3X kuadrat kurang 11X kurang 6 sama dengan 0. Oke, kita jawab dulu yang itu. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Untuk A-nya sama dengan 1. Nah, sekarang ini A-nya bukan lagi sama dengan 1. Coba kita tulis ulang. A-nya di sini adalah negatif 3. Di sini B-nya negatif 11. C-nya negatif 6. A-nya bukan lagi 1. Nah, di sini agak berbeda penyelesaiannya dengan A yang sama dengan 1 tadi. Sekarang perhatikan. Caranya seperti ini. Perkalikan A dan C. A dan C berapa? A kali C berapa? Yaitu negatif 3 kali negatif 6. Negatif 3 kali negatif 6 hasilnya 18. Nah, 18 inilah yang kita uraikan. Tadi bedanya C langsung yang kita uraikan. Sekarang adalah perkalian dari A kali C. Sebenarnya yang tadi juga merupakan perkalian A kali C. Hanya kebetulan A-nya 1 dikali C kan tetap juga C sendiri hasilnya. Nah ini kan A-nya bukan sama dengan 1, langsung kita perkalikan saja bilangannya, negatif 3 kali negatif 6, yaitu 18. Ini yang akan kita uraikan. 18 ini saya uraikan menjadi negatif 1 kali negatif 18. Kemudian 1 kali 18. Yang berarti banyak ini ya. Kemudian apa lagi? 2 kali 9.
Negatif 2 kali negatif 9. Masih ada lagi. 3 kali 6. Negatif 3 kali negatif 6. Oke, ada berapa semua? 6. Nah, di antara perkalian ini kita memilih seperti tadi. Memilih sehingga faktor-faktor ini apabila dijumlahkan menghasilkan 11. Yang mana di antara faktor-faktor ini yang menghasilkan 11 apabila dijumlahkan? Coba. Negatif 1 tambah negatif 18, negatif 19. Bukan. 1 tambah 18, bukan. Harusnya negatif 11 yang kita butuhkan. Nah, yang ini ya. Negatif 2 tambah negatif 9 kan negatif 11. Oke, inilah yang akan kita pilih. Tapi bukan lagi seperti ini. X kurang 2, X kurang 9 sama dengan 0. Nah, bukan lagi seperti itu. Dia agak berbeda. Olehnya itu, saya harap adik-adik perhatikan video ini dengan baik. Jangan ada ketinggalan tahap demi tahap, supaya bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Oke, saya hapus. Bukan seperti ini lagi penyelesaiannya. Nah, ini negatif 3x kuadrat tetap saya tulis, negatif 6-nya tetap saya tulis, sama dengan 0 tetap. Yang perlu diganti yang ini, suku tengah. Oke, diingat ya. Suku di ujungnya tetap, yang perlu diganti suku tengahnya. Ini tetap. Ini kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan negatif 2 dengan negatif 9. Negatif 2 dengan negatif 9. Oke. Ya, tapi kan ini adalah X-nya, berarti tinggal kita tambahkan X di sini. Nah, seperti itu. Paham ya? Terbentuklah dua kelompok suku. Nah, ini dengan ini. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada negatif 3, di sini tidak ada negatif 3. Apa yang kita bisa keluarkan dari sini? Kita hanya bisa keluarkan X. Ya kan? Nah, di sini ada negatif 9 dan ada negatif 6. Negatif 9 dengan negatif 6, mereka bisa dibagi apa? Ya, mereka bisa dibagi dengan negatif 3. Baru kita keluarkan lagi. Nah, seperti itu ceritanya. Sekarang yang ini. Negatif 3x kuadrat dibagi x berapa? Negatif 3x kuadrat dibagi x. Berarti habis x-nya, ini habis kuadratnya. Tinggal negatif 3x. Negatif 3x. Ini negatif 2x bagi x. Negatif 2x bagi x. Tinggal negatif 2. Nah, negatif 9x dibagi negatif 3 hasilnya adalah 3. 3x. Berarti bagusnya ini saya keluarkan negatifnya saja ya. Oke, saya ulangi. Jangan dulu saya ulangi. Saya hapus dulu. Saya lanjutkan dulu yang ini. Kemudian negatif 6 dibagi negatif 3, positif 2. Ingat, kita upayakan yang berada di dalam kurung ini harus sama ya. Kita upayakan yang berada di dalam kurung ini harus sama. Ini harusnya sama, tapi ini kenapa beda? Nah, kita upayakan sama. Bagaimana caranya? Berarti yang ini saya hapus. Yang ini kan bisa saya keluarkan negatif X. Ya kan? Ini saya bisa keluarkan negatif X. Coba. Negatif 3x kuadrat bagi negatif X. Yang negatifnya hilang, X-nya juga hilang, di sini kuadratnya hilang. Yang tertinggal adalah 3x. Kan? 3x kali negatif X berapa? Ya, tetap negatif 3x kuadrat. Sekarang negatif 2x dibagi negatif X. Habis. Yang tersisa adalah 2. Positif 2. Nah, sudah menghasilkan seperti ini.
Kalau sudah menghasilkan seperti ini lagi ceritanya. Kita lanjutkan. 3x tambah 2 tetap. Nah, ada 3x tambah 2, ada 3x tambah 2. 3x tambah 2 nya kita keluarkan. Kemudian setelah itu, nah, ini apa? Ini negatif x, ini kurang 3, atau negatif 3 sajalah. Ya kan? Perhatikan lagi, ini 3x tambah 2, 3x tambah 2. Ini kita keluarkan 3x tambah 2. Kemudian di sini, negatif x dengan negatif 3. Nah, sama dengan 0. Dari sini kita bisa simpulkan, bahwa 3x tambah 2 sama dengan 0. Ini kan sudah perkalian dua buah faktor ya. Atau seperti sebelumnya, negatif x kurang 3 sama dengan 0. Ini 3x, 2-nya pindah ke sana menjadi 0 kurang 2, hasilnya negatif 2, atau negatif x, negatif 3-nya pindah di sana sehingga 0 tambah 3. Sama dengan 0 tambah 3 berapa? 3. Ini 3x sama dengan negatif 2. Ini kan bisa saya tulis menjadi negatif 2 per 3. Inilah x-nya. 3x sama dengan negatif 2, berarti x sama dengan negatif 2. Yang ini dibagi 3. Kalau di sini kali, kalau x-nya pindah, kalau 3-nya pindah ke sana, menjadi bagi di bawah dia ya. Kalau di sini kalau di sini positif, tambah, nah kayak ini. Kayak ini ya. Sekarang ini. Saya ulangi. Saya ulangi. 3x sama dengan negatif 2. Berarti x-nya bisa saya tulis negatif 2 bagi 3. Nah, kalau ini x-nya saya tulis 3 dibagi berapa? Negatif 1. Karena koefisien dari x adalah negatif 1. Ini sama dengan negatif 3. Oke. Jadi saya peroleh 2 akar-akarnya. Nah, jadi akar-akarnya adalah x sama dengan negatif 2 per 3 atau x sama dengan negatif 3. Ya, inilah akar-akar dari persamaan kuadrat bagian A. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut pada bagian B. Bagian B itu 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0. Oke, kita cari lagi akar-akarnya. Nah, kita perlu tulis lagi di sini A-nya sama dengan 2, B-nya negatif 5, C-nya negatif 3. Nah, A kali C lagi berapa? 2 kali negatif 3 yaitu negatif 6. Kita uraikan lagi negatif 6. Negatif 6 itu negatif 1 kali 6 bisa, apalagi 1 kali negatif 6, apalagi 2 kali negatif 3 dengan negatif 2 kali 3. Nah, kemudian kita pilih
mana yang menghasilkan negatif 5 atau mana yang menghasilkan B. Negatif 1 tambah 6 positif 5, berarti bukan negatif 5. 1 tambah negatif 6 negatif 5. Ya, inilah yang akan kita ambil. Tapi bukan lagi seperti tadi. Kita tinggal lagi tuliskan 2x kuadrat. Di sini negatif 3 sama dengan 0. Negatif 5x inilah yang akan kita ganti dengan positif 1 dengan negatif 6. Positif 1 dengan negatif 6. Nah, tapi ini ada x-nya, berarti di sini x. Berarti satunya bisa saya hapus. Oke. Setelah ini, yang ini ada x kuadratnya, ini ada x. Berarti x-nya bisa, ini kan terbentuk seperti ini ya. Berarti x-nya bisa saya keluarkan, sehingga 2x tambah 1. Ini saya bisa keluarkan negatif 3-nya. Karena negatif 6x kan bisa saya bagi dengan negatif 3. Berapa hasilnya? Hasilnya itu 2x. Nah, negatif 3 ini dibagi negatif 3, hasilnya positif 1. Nah, ini sudah sama ya. Sudah sama. Saya keluarkan yang sama. 2x tambah 1. Kemudian pengalinya apa? Yang di luarnya, yaitu x dengan kurang 3. Ini kan sama dengan 0. Nah, ini kan bisa saya tulis 2x tambah 1 sama dengan 0, atau x kurang 3 sama dengan 0. Ini bisa saya tulis 2x sama dengan 0 kurang 1, negatif 1, atau x sama dengan 0 tambah 3 sama dengan 3. Ini bisa tulis x sama dengan negatif 1 bagi 2, berarti negatif 1/2. Nah, ini tetap, atau x sama dengan 3. Jadi akar-akarnya adalah x sama dengan negatif 1/2 atau x sama dengan 3. Oke, paham ya? Coba kita lanjut lagi soal berikutnya. Untuk A sama dengan 1, kita sudah faktorkan. Untuk A sama dengan 2, yang bukan 1, A-nya bisa negatif 3 dan seterusnya. Yang penting bukan 1. Caranya seperti ini. Langkah-langkahnya masih ingat bahwa kalau untuk A-nya yang tidak sama dengan 1, langkah-langkahnya perkalikan A dan C. Kemudian setelah perkalikan A dan C, kita faktorkan hasil perkalian tersebut. Dalam hal ini negatif 6-nya untuk soal ini. Nah, kemudian setelah menjadi faktor-faktornya, kita pilih faktornya apabila yang dijumlahkan menghasilkan B. Nah, makanya kita pilih ini. Tapi belum langsung ditulis seperti ini. X kurang X tambah 1 kali X kurang 6. Tidak seperti tadi ya. Bukan seperti itu yang kita tulis. Tapi yang di tengahnya yang harus kita rubah. Di ujungnya tetap. Oke, bisa ya? Sekarang coba kita lanjut pada contoh berikutnya. Nah, bagaimana kalau bentuk x kuadrat kurang p sama dengan 0? Nah, ini kalau pemfaktoran seperti ini, bentuk seperti ini bisa satu seperti ini. X dikurangi, begini ya, gampang. X kuadrat kurang P kuadrat sama dengan 0, bisa saya faktorkan seperti ini. XP sama dengan 0. Ingat bentuknya harus begini ya. X kuadrat, P kuadrat. XP perkalian dari XP. Di sini tambah kurang. Seperti itu. Kalau saya balik, kurang tambah, tidak apa-apa. Hasilnya sama. Tambah kurang tambah, tidak apa-apa. Maksudnya begini. X kurang P kali X tambah P. Tidak apa-apa ya. Pilih salah satunya saja, sudah cukup. Kisah saya yang di atas. Nah, itu pemfaktorannya. Gampang ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini.
X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Nah, ini kan bisa jawab bagian A dulu. Ini kan bisa saya tulis X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Ini kan bisa saya tulis X kuadrat kurang 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, sudah seperti ini bentuknya kan. X-nya tetap, tapi P-nya adalah 3. Berarti ini saya tulis tadi. Nah, sudah sepertinya, maksudnya sudah seperti ini ya. P-nya 3 ya. Nah, ini kan saya faktorkan menjadi X tambah 3 kali X kurang 3 sama dengan 0. Kalau seperti ini, X tambah 3 sama dengan 0, atau X kurang 3 sama dengan 0. Kalau begini, X sama dengan ya 0 kurang 3, atau X sama dengan 0 tambah 3. Ini kan X sama dengan 0 kurang 3 itu negatif 3. Ini X sama dengan 3. Jadi, akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 3. Itu akar-akarnya. Oke, paham ya? Sekarang lanjut untuk soal berikutnya. Saya hapus. Ya, ini saya hapus. Oke. Soal berikutnya yaitu ya sama juga. Saya jawab saja di sini. X kuadrat kurang 16 dengan 0. Ini kan bisa saya tulis X kuadrat kurang 4 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan sama dengan ini juga. X tambah 4 kali X kurang 4. Berarti ini X tambah 4 sama dengan 0, atau X kurang 4 sama dengan 0. Nah, ini X sama dengan 0 kurang 4, atau X sama dengan 0 tambah 4. Ini X sama dengan negatif 4, atau X sama dengan 4. Oke. Jadi akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 4. Ya, untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat dan p faktoran, mungkin cukup sekian.